Oke. Belum terlalu banyak yang kelewat sih sebenarnya. Tapi intinya seperti itu, by default dia public. Kalau untuk yang properties, tidak ada defaultnya, jadi kita harus sebutkan dengan jelas ketika mendefinisikan properties, apakah dia sebuah properties yang public, protected, atau private, kayak gitu. Nah, makanya di sini, ketika kalian lihat, ketika kita mengakses name, jadi kan ini ada Mango. Mango ini adalah objek yang merupakan instansiasi dari kelas fruit. Di sini, ketika kita bisa langsung directly mengakses name, karena dia public. Jadi dia bisa diakses dari luar kelasnya. Kemudian, ketika kita mengakses color secara langsung, error, karena dia protected. Jadi dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau kelas yang merupakan anaknya. Kemudian ketika kita mengakses weight itu juga error karena dia merupakan private. Seperti itu. Nah, ini ada contohnya untuk yang public versus private. Ini akan saya jelaskan secara cepat saja, karena saya ingin kita langsung masuk nanti, kita akan lebih lama di database connection ya, belajar di situ. Nah, contohnya untuk yang public dan private, ketika kita punya class person, ada properties yang private, fname, lname, terus ada functionnya set fname sama set lname, ada juga showname. Kemudian kita akses nih, kita instansiasi dulu, bikin sebuah objek namanya John, kemudian kita akses langsung fname, dia akan invalid, karena si fname adalah private di sini. Begitu juga untuk yang lname. Tapi untuk function set fname dan set lname, karena dia di sini public functionnya, maka kita bisa langsung akses saja $John, panah, set fname, terus John. Jadi kita set first name-nya John dan last name-nya Week. Kemudian contoh untuk yang public dan protected. Nah, ini ceritanya kita punya kelas namanya human, kemudian dia punya anak namanya kelas male. Di sini kita bisa lihat male itu mengextend human. Nah, terus kita lihat bahwa di sini si human dia punya properties protected gender sama public function get male features. Di mana get male features ini dia memanggil function get features dari si induknya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa dia bisa aja langsung manggil $this get features karena get features itu protected, didefinisikan di kelas human atau kelas induknya dia protected sehingga bisa diakses oleh turunannya si human. Karena male adalah turunan si human, bisa langsung seperti ini aksesnya. Nah, tapi gimana kalau misalkan, nah ini contohnya nih, yang invalid. Ketika kita punya sebuah objek human yang merupakan instansiasi dari kelas human, ketika kita langsung akses genders, dia nggak bisa, karena dia protected. Ini kan echo-nya udah di luar kelas ya, batas kelasnya kan di sini nih. Dia udah di luar kelas echo-nya, jadi nggak bisa diakses, karena dia protected. Kemudian yang $human get features, itu juga invalid di sini, karena dia protected. Nih, get features itu protected. Tapi dia bisa diakses di dalam kelas male, karena kelas male adalah anak dari kelas human. Jadi turunannya, kayak gitu. Saya rasa ini cukup sekilas saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa nanti memperdalamnya lagi, karena kalian juga sudah punya mata kuliah sendiri untuk OOP. Tapi di sini saya hanya ingin mengenalkan sekilas tentang konsep OOP pada PHP. Terus juga ada variabel statik dan konstan. Ini juga sebenarnya simpel saja. Jadi statik itu adalah variabel. Jadi kalian juga bisa mendefinisikan properties itu dalam bentuk statik. Jadi nanti dia itu bisa diakses tanpa harus menginstansiasi kelasnya. Nanti aksesnya pakai operator double titik dua kayak gini, titik dua kali. Jadi misalnya nih ya, kita punya kelas namanya employee. Ada properties namanya total number, di mana dia merupakan static. Nah, ketika kita mau mengakses total number, kita nggak perlu instansiasi, misalkan employee sama dengan new employee, tapi langsung saja employee titik dua total number, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian bertanya, apakah
Kalau gitu kita pakai static semua aja, nggak usah pakai instansiasi misalnya gitu. Gitu statikin aja semuanya, nggak usah diinstansiasi. Itu terserah kalian sebenarnya. Kalian cara berpikirnya lebih suka yang seperti apa. Jadi ini sebenarnya tuh ada statik, ada yang menggunakan instansiasi itu sebenarnya untuk mengakomodir beberapa cara pikir. Karena kan biasanya programmer itu punya preferensi sendiri ya, gimana cara dia ngoding gitu. Bisa saja kalau kalian mau bikin statik semua, tapi itu nggak umum. Yang umum dipakai adalah kalian instansiasi dulu, baru nanti akses propertiesnya, kayak gitu. Nah, kalau untuk konstan, ini sebenarnya juga sama kayak yang kita pernah pelajari waktu JavaScript dulu, di mana konstan itu dia untuk membuat konstanta. Jadi misalkan di sini constice sama dengan 10. Jadi intinya untuk mendefinisikan sesuatu yang tidak bisa diubah lagi setelah dia dideklarasikan. Rule of conduct-nya, dia itu ditulis dengan huruf besar semua dan tidak pakai tanda dolar. Karena kan kalau di PHP, biasanya kita pakai tanda dolar ya untuk membuat nama variabel seperti ini tadi misalnya, dollar name, dollar color. Kalau untuk yang konstan, itu langsung saja const size sama dengan 10, kayak gitu. Jadi tidak perlu pakai tanda dolar. Itu aja sekilas tentang classes. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke yang database connection? Tadi juga kalian sudah nonton videonya ya, jadi sudah dapat semacam pemanasan awal. Mudah-mudahan ya. Jangan-jangan nggak nonton nih. Dan nonton siapa yang belum nonton? Coba raise hands. Nggak ada yang raise hands. Mudah-mudahan sih memang udah nonton semua ya. Kita langsung aja nyoba untuk yang database connection. Di slide ini adalah teori-teori cara mengakses database dengan menggunakan PHP. Jadi gini, intinya adalah ketika kalian ngoding, PHP kan biasanya untuk pemrograman berbasis web. Biasanya pemrograman berbasis web itu sangat erat kaitannya dengan membuat suatu sistem informasi. Artinya, kalian perlu ada database kan? Otherwise, website kalian statis gitu-gitu aja isinya. Database juga kalian perlukan, terutama ketika misalkan kalian ingin storing suatu value. Misalkan bikin form entry gitu misalnya, pakai web. Sekarang kan juga di BPS sudah pakai web ini juga ya, web interface juga untuk beberapa survei. Itu kan langsung entry, nanti datanya tersimpan langsung ke server. Jadi sangat perlu sekali kalian memahami tentang bagaimana cara menghubungkan antara si PHP dengan database, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita rangkum, itu PHP dengan database, hubungannya bisa kita simplify dalam 3 steps. Jadi kita establish connection dulu. Jadi kita bikin koneksi dulu ke database-nya. Terus jalankan suatu query, kemudian ambil hasilnya. Di sini saya mau tanya dulu, kalian pernah membuat sesuatu programming apapun yang pakai koneksi ke database nggak? Baik di mata kuliah yang di semester ini maupun semester sebelumnya. Pernah bikin aplikasi atau apa yang storing value-nya ke database? Belum ya? Oke, nggak apa-apa, nanti kita coba di sini. Nah, untuk koneksi ke database, di PHP itu bisa pakai 2 cara. Pertama pakai PDO namanya, PHP Data Object, atau pakai MySQLi. Jadi, sebelum PHP 5 tuh MySQL aja nama extension-nya, tapi setelah itu pakai MySQL jadi ada I-nya, itu artinya improved. Apa bedanya antara kedua ini? Bedanya adalah, kalau yang MySQLi, itu hanya bisa dipakai untuk koneksi ke database MySQL. Kalau PDO, bisa untuk macam-macam, nggak cuma MySQL. Bisa buat SQL Server, bisa buat Postgre, dan ada banyak lainnya. Kalian nanti bisa, kalau kalian penasaran, nanti kalian bisa googling aja. Sebentar. Bisa googling PDO DSN. Di situ ada banyak pilihan-pilihan bisa koneksi ke database apa aja nih. Ada MySQL, ada PGSQL, SQL Server. Jadi nanti kalian bisa googling. Ketika misalnya kalian mau kerja dengan MongoDB, mungkin nanti bisa
searching PDO DSO untuk PDO DSN untuk MongoDB misalnya. Kalau kita kalian kan udah pada yang install ini ya, XAMPP ya. By default itu kan udah ada MySQL kan ya. Jadi nanti kita akan coba bermain-mainnya sama MySQL. Nanti akan saya coba ajarkan gimana connect ke MySQL dengan PDO maupun dengan MySQLi. Nanti kita akan coba. Nah, ini dulu. Step pertama, kita akan coba connect ke database-nya dulu. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau untuk PDO, dia bisa untuk macam-macam database nih. Nggak cuma MySQL. Ini beberapanya saja saya tulis di sini. Terus sintaks untuk bikin koneksinya adalah new PDO dalam kurung data source name, terus username, password, dan options. Options ini opsional ya biasanya. Secara umum kalian cukup definisikan DSN-nya, username, sama password. Apa itu DSN? Data source name ini kurang lebih dia berisi apa nama hostnya. Jadi database kalian itu, ketika kalian punya database, itu kan biasanya ada username database-nya sama password-nya kan ya. Kalau by default tuh kayak ada yang admin-admin, ada yang admin sama kosong aja gitu misalnya. Kemudian DSN ini nanti dia berisi skemanya apa. Skema itu jenis database-nya, terus nama host-nya. Kemudian store dia ke dalam suatu variabel yang bernama koneksi. Sebenarnya nggak harus $con sih nama variabelnya, terserah kalian aja, tapi ini kayak kita bikin koneksi dulu nih, dan kita store dia ke dalam suatu variabel bernama $con. Mau bikin variabel lain juga boleh, misalkan $db access atau apa terserah gitu. Kalau tapi umumnya di contoh-contoh yang dipakai orang itu $con. Nah, ini contohnya nih, ketika misalkan kita mau koneksi ke database yang merupakan MySQL. Kita bikin new PDO, terus MySQL, _2 host, sama dengan $server name. Kita bisa bikin misalkan hostnya itu localhost, ya langsung saja localhost di sini. Terus apa nama database-nya, terus apa username-nya, dan apa password-nya, kayak gitu. Kalau kalian pakai PostgreSQL, ini kalian bisa lihat ya, bahwa sebenarnya dia mirip-mirip aja nih sebenarnya. Misalkan saya lihat di sini ya, pakai PHP PDO MySQL. Sini ada contohnya. Koneksi. Nah, dia bisa kayak gini aja nih. MySQL, hostnya localhost, dbname, testdb. Nanti tinggal tambahkan user sama password-nya. Jadi sebenarnya tuh kayak untuk parameter yang dbname sama username itu sama aja, kalian tinggal ganti skemanya aja. Yang membedakan cuma di parameter pertama. Kalau di SQL berarti kita pakai MySQL, nama hostnya apa. Kalau PGSQL, kalau pakai Postgre, berarti PGSQL terus hostnya apa. Kalau SQL Server berarti pakai SQL SRP terus servernya apa. Yang lainnya sama. Kayak gitu. Jadi mungkin enaknya kalau misalkan kalian pakai PDO adalah, let's say misalnya di awal kalian mendevelop program pakai MySQL, ternyata belakangan diganti nih, suruh pakai SQL Server misalnya. Apalagi di BPS itu paling sering dipakai SQL Server ya, karena dia lebih, untuk corporate dia lebih tangguh dibandingkan MySQL. Jadi di BPS itu sering pakai SQL Server. Misalkan nanti kalian pas kerja, bosnya nyuruh, ganti database-nya dong, pakai SQL Server misalnya. Kalian nanti tinggal ganti connection string-nya aja, kayak gitu. Tapi kalau kalian connect ke database MySQL dengan menggunakan fasilitas MySQLi ini, nanti ketika kalian ganti database, kalian harus rombak banyak hal gitu, termasuk cara query-query di bawahnya. Itu kan karena kan dia punya function-function sendiri. Jadi secara garis besar ingat saja bahwa untuk koneksi ke database bisa pakai PDO, bisa pakai MySQLi. Tapi kalau MySQLi hanya untuk MySQL, kalau PDO dia bisa untuk MySQL, bisa juga yang lain-lainnya. Terserah nanti preferensi kalian mau pakai yang mana nanti. Oke, kita coba aja ya untuk bikin. Di sini siapa yang pernah pakai MySQL? Ada yang pernah pakai MySQL di sini? Boleh raise hands barangkali, karena saya cuma pakai satu layar hari ini, jadi nggak bisa kelihatan semua. Nggak ada ya kayaknya yang raise hands ya.
Oh, ada. Siapa ini yang pernah pakai? Randi. Oke, good. Kita akan coba lihat di sini ya. Buka localhost-nya kalian. Saya akan minta volunteer seperti biasa untuk nyoba koneksi. Siapa ya? Enaknya yang dimintain tolong ya. Yang matiin kamera deh. Coba saya dulu yang matiin kamera nih. Langsung pada ngidupin semua nih kayaknya nih. Maulana Pandu Dinata. Iya, Bu. Oke, kamu jadi volunteer ya. Karena kamu matiin kamera. Oke, kamu share screen. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya untuk pertama akses MySQL dulu, kemudian bikin database-nya. Saya akan stop share. Silahkan, kamu bisa kan ya share screen ya, Pandu? Bisa. Oke, silahkan. Izin share screen. Iya, silahkan share screen. Udah terlihat. Ya, sudah. Sebelumnya saya minta kalian buka Jamboard ya, yang saya paste di kolom chatnya Zoom. Nanti saya akan coba untuk paste di situ hal-hal yang nanti harus kamu copy paste. Oke, jalankan dulu Apache sama MySQL-nya di start. Nah, Apache itu server PHP-nya ya. Kalau nggak ada itu nanti PHP-nya nggak jalan. Sementara MySQL, agar MySQL jalan. Oke, sekarang kamu buka browsermu, terus buka localhost, terus dash, oke, terus ya PHP admin juga boleh, langsung klik itu. Nah, itu itu adalah MySQL-nya ya. Oke, sekarang kan ini masih kosongan ya. Kita mau bikin dulu database sederhana dulu nih. Coba kamu bikin database. Klik di tombol baru, ya benar. Nah, jadi bikin database-nya tuh bisa, oke, bikin database-nya dulu buat nama database-nya 2KS4 misalnya. Terus klik buat. Ya, apa, Bu? Tadi? Diklik buat. Udah diklik belum buatnya? Ya. Belum. Nah, itu sekarang kamu udah punya database tuh, muncul kan dia di sebelah kiri. Ada 2KS4 namanya. Nah, kita sekarang database itu terdiri dari, di dalam database ada apa? Ada tabel. Ya, ada tabel. Berarti kita sekarang perlu bikin tabel dulu ya. Kamu bisa bikin tabel manually dengan pakai buat tabel itu, atau kamu juga bisa pakai SQL. Ada tab SQL di situ. Atau kalau misalkan gini ya, misalkan nih kamu punya, misalkan temenmu ada yang punya project apa gitu, terus kamu bisa minta tuh SQL-nya dia, di dump gitu istilahnya, di dump itu DUMP, di dump, nanti kamu tinggal import, kamu dapat semua database-nya. Terus, ini sekarang kita mau bikin yang sederhana dulu ya, satu tabel pakai SQL. Saya akan kasih contohnya, misalkan kita mau bikin tabel pengguna, saya ketik di Jamboard aja, kayak mana ya? Oh, ini dia teksnya. Oke, sekarang kita coba bikin tabel pengguna dulu. Ini kayaknya petiknya berubah kayaknya ya, sebentar. Oh ya, ding nih kalau di copy di sini jadi berubah. Harusnya gini. Kita mau bikin tabel pengguna, di mana dia punya 3 kolom, ada name, nama, kelas. Itu kamu ambil dan kamu taruh di dalam kolom SQL tadi. Bisa nggak? Di select ya? Harusnya bisa sih. Salah. Sebentar. Double klik gitu. Nggak mau ya? Iya, kayaknya nggak mau. Sebentar. Padahal saya jadiin editor semua nih.
Oh, Anyone with on the internet? Iya. Terus tunggu. Di double klik dalam terus di blok itu nggak mau ya? Oke, sekarang itu di dalam balik ke PHP My Admin-nya, Pandu. Di tab sebelahnya itu. Nah, iya. Besarin dulu browsernya. Oke, kamu klik di tab SQL, paste di situ. Coba saya khawatir dengan tanda petiknya sih, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kirim. Klik kirim di pojok kanan bawah. Oh, bisa ternyata. Oke. Oke, itu baru kosong database-nya. Tabelnya masih kosongan. Sekarang kita mau coba bikin koneksi ke internet. Nah, kita mau pakai, jadi sebenarnya untuk koneksi ke internet, di beberapa contoh itu sangat disarankan kita untuk mengeset DB option dulu. DB option itu bentuknya kayak gini. Nah, sekarang nih kalau mau bikin koneksi ke database, kamu harus bikin dulu file.php. Jadi kamu bisa kamu bikin file PHP dulu. Ini kan baru punya database nih. Sekarang kita kan mau bikin file PHP agar bisa connect ke database tadi, gitu. Dan kita bikin dulu file.php-nya. Itu di atas PHP. Sudah. Tadi bisa kan ya untuk mensilak itu? Nah, itu bisa kan? Oke. Lihat file PHP-nya. File PHP ada tag apanya? Jangan lupa tagnya. Tag buka tutup PHP gimana? Ya, betul. Tutupnya. Oke. Jadi kita disarankan untuk nge-set DB option itu untuk error handling. Nah, setelah itu, kita baru bikin koneksinya. Jadi kata kuncinya adalah tadi kalian bikin dulu $PDO sama dengan new PDO. Di dalamnya ada 4 parameter ya, 4 parameter kosong. Di bawah DB option itu diketik lagi. Di bawahnya, di luarnya. Jadi setelah baris 6. Setelah baris 6, kamu enter 2 kali aja biar agak rapi. Oke, sekarang kita bikin koneksi ke database-nya. Misalkan namanya, tadi kita pakai contoh aja ya, $con, $conn, $PDO aja deh, $PDO aja. Coba saya kasih contoh. $PDO sama dolar ya, bukan tanda tanya. Tunggu, saya tulis di sini, tambahin. Ini kayak gini, $PDO sama dengan new PDO. Nanti di dalamnya ini kan ada 4 ya, yang mau kita tambahin A, B, C, D nih misalnya. Ini bisa kamu masukin dulu ke dalam VS Code-nya. Oke, nah parameter pertama tadi kan adalah data source name. Dalam hal ini, kita akan isi dengan, kalau kalian lihat referensi ke slide, jadi kita pakai slide ini sebagai referensi aja ya. Itu kan contohnya misalnya MySQL, _2, nama hostnya. Nah, berarti kita di sini juga bikin hal yang sama. Jadi MySQL, terus DB name-nya. Bentar.
Dia ada skemanya dulu, di-mention dulu di skema itu MySQL, terus DB name-nya. Bentar ya, saya tambahkan dulu ke contoh yang tadi. Jadi yang si A ini kita ganti dengan kayak gini. Ini skemanya. Kemudian baru kita kasih hostnya. Hilang. Ada yang hapus ya kayaknya ya. Nah, oke, hostnya localhost. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Artinya database kita adalah MySQL dengan nama 2KS4, kemudian hostnya berada di localhost. Itu kalau hostnya localhost. Kalau misalkan kalian punya, misalkan kalau kayak kerja di BPS, itu kita kan punya IP sendiri ya untuk sistem informasi tertentu. Berarti nanti hostnya adalah IP-nya. Misalnya 10.13.5.28 misalnya gitu. Jadi hostnya itu bisa berbentuk IP di mana server dari database-nya berada, kayak gitu. Oke, next parameter adalah kita tambahkan user-nya. Di sini by default user-nya adalah root, jadi kita kasih root, kemudian password-nya kosong by default, dan kita kasih di sini, terakhir itu ada DB options, kita masukkan DB options yang tadi. Jadi kayak gini. Jadi yang ketiga adalah root. Root ini adalah nama user database-nya ya. Kalau kalian nanti bikin database dengan nama admin, itu berarti pakai admin, terus passwordnya kosong. Jadi kita kosongin aja, cuman kasih petik 2 kosong, sama parameter terakhir adalah DB options. DB option itu diambil dari yang tadi. Nah, kalau kalian misalkan ingin tahu user dari database-nya apa, coba balik ke browser tadi, Pandu. Oh, Pandu belum selesai ngetik ya. Ya udah, selesaikan dulu. Betul. Ya, seperti itu. Coba balik dulu ke browser, ke MySQL-nya, ketik di H-Access. Bukan ketik di, maksudnya klik di H-Access. Ada error. Apa itu errornya? Coba ke ini dulu, ke klik di database-nya aja 2KS4. Oke, terus H-Access, ke H-Access, tab H-Access. Error apa itu? Yang lain ada yang mengalami, yang lain ada yang sukses nggak ngeklik H-Access? Kelihatan nggak nama-nama usernya? Ini kayaknya ada error di MySQL-nya, nanti mungkin bisa googling dulu. Tapi harusnya tuh ketika kita klik H-Access, nanti muncul nama-nama usernya. Coba klik di sini, di server. Di mana ya? Pojok kiri atas, ada server 127, ke kanan dikit. Nah, itu. Coba lihat di, nggak ada juga ya, berarti benar di basis data di 2KS4. Coba klik lagi 2KS4-nya. Klik lagi H-Access. Error ya. Yang lain ngalamin error yang sama nggak? Bisa ya, kelihatan kan nama-nama usernya, privilege-nya apa. Ini nanti mungkin kamu perlu googling dulu ya, Pandu ya. Kita nggak sempat untuk solving error ini sekarang, tapi nanti kamu googling aja tuh. Ya, kamu copy paste aja tuh pesan errornya yang got error 176, read page with wrong, check sum from storage engine area, terus kamu googling itu tuh apa masalahnya. Biasanya itu karena ada masalah permission semacam itu. Mungkin pas instalasi dari XM-nya ada permission yang
belum benar, nanti bisa di googling dulu. Tapi kita skip dulu ya, karena kita sekarang ini cuma untuk demo aja. Jadi anggap aja ini nggak ada error ya, sementara. Nanti kamu googling ya, Pandu ya. Sekarang Baik, kita Bu. mau, ya, oke, balik lagi ke kode PHP-nya. Sekarang kita ingin cek koneksi dulu nih. Kita mau cek koneksi dengan cara bikin if else. Jadi if dia itu sukses, lakukan apa, jika gagal lakukan apa, kayak gitu. Jadi misalkan saya ingin tahu dia sukses apa enggak nih. Ini kan kalau saya run, saya nggak tahu sukses apa enggak sih dia connect. Pengennya kan ada pesan yang muncul tuh, sukses nih gitu. Nah, kita bisa bikin if else untuk menghandle itu. Saya bikinnya seperti ini. Tunggu sebentar, mana ininya. Oke, sini. Nah, kekecilan ya, kita masuk ke board sebelahnya aja deh. Nah, sini. Di board yang keempat ya, slide yang keempat. Kita cek koneksi di sini. Jadi yang mau saya lakukan adalah jika dia itu error, nanti ada tulisannya fail to connect to MySQL. Jika tidak, maka koneksi berhasil. Oke, coba itu dulu kamu lakukan. Nah, terus save. Save sebagai suatu file PHP, misalnya apa ya? pdo.php misalnya. Itu siapa? Apa itu nikah tadi kayaknya tulisannya? pdo.php, taruhnya di htdocs. Karena ingat bahwa agar kita bisa menampilkan, pokoknya kalau kita mau ngoding-ngoding gitu, taruhnya di htdocs. Mana kemarin exam-nya, ya taruh di situ aja. Oke, sekarang kita lihat di localhost, dia berhasil connect nggak? Mudah-mudahan berhasil ya. Kalau nggak nanti harus ngecek dulu nih. Ini kadang-kadang tricky ya memang ngoding nih. Kita kalau misalnya apalagi online gini agak susah untuk dilihat. Kamu harus matikan dulu indeksnya nih kayaknya. Boleh sih ngetik gitu. Line 7 bermasalah. Apa itu line 7? Tadi ada errornya line 7. Host sama dengan localhost. Root, DB options. New PDO MySQL. Coba dikasih backslash sebelum PDO-nya. Jadi kalau kita lihat di tempat yang tadi, di Jamboard lagi, coba dikasih backslash gini. Kadang-kadang tuh di beberapa PHP dia harus pakai backslash kayak gini, PDO, backslash PDO, backslash PDO. Habis itu di connection juga pakai new backslash PDO. Bisa nggak? Yang sini, Bu. Enggak, yang di PDO-nya. Di baris 3, di baris 3 sama 4, kamu Oh, kasih backslash ya. di situ. Sebelum videonya. Iya, backslash, bukan slash. Sama. Satu lagi. Yang lain ada yang berhasil nggak tadi connect ketika di run? Terus di baris 7, itu nggak usah. Ini nggak usah ya? Ya, coba di baris 7. Dikasih juga. Baik. Mau nggak? Coba sekarang di run lagi. Yang lain ada yang berhasil nggak ketika nge-run? Video.php. Oke. Unexpected token sama dengan expecting kurung tutup. Ada kurung tutup yang kurang berarti. Unexpected token sama dengan di baris 7. Host sama dengan localhost. Oh, coba hostnya dibuang lagi, langsung localhost aja. Terus yang tadi yang backslash tadi dibuang lagi. Oke, coba di save. Kita lihat mau nggak sekarang dia. Masih nggak mau ya? Syntax error unexpected token sama dengan, kok masih gitu ya?
Expecting tanda kurung tutup. Coba lihat lagi kodenya. Yang lain gimana? Ada yang sukses nggak? New PDO, sebentar. New PDO, MySQL. Kurungnya cukup kan ya? Tutup kurungnya. Terus tanda tutup MySQL. Sini PHP. Ini udah sih. Database name-nya tadi benar ya, 2KS4 ya. Oke. Itu ada petiknya. Jadi yang MySQL DB, saya ketik ulang aja ya di sini ya. Nah, koneksinya tadi salah. Jadi yang pertama itu ada petiknya, dia tanda petik. MySQL DB6 2KS4, titik koma host localhost, terus ada petiknya. Kemudian root, dia tanda petik juga. Password, karena tidak ada, jadi dia tanda petik kosong saja. Terus $DB options. Kamu ambil aja dari Jamboard tadi, kalau kamu bingung. Yang ini, Bu. Belum berubah ya di situ ya. Mungkin harus di-refresh dulu kayaknya. Atau biar cepat saya kasih di kolom chat aja ya. Nah, itu aja di kolom chat biar cepat. Ambil di kolom chat aja. Jadi tadi kesalahannya adalah masing-masing argumen, masing-masing parameter pada function PDO itu, dia harus di-update oleh tanda petik. Kayak gitu. Coba kita run lagi, di-save dan di-run lagi, mau nggak dia? Oke, koneksi berhasil. Nah, itu sekarang berarti kamu sudah mencapai step 1 di mana kamu berhasil bikin koneksi ke database. Nah, sekarang habis bikin koneksi, tadi kan kalau kita lihat di slide, itu 3 step ya, hubungan antara PHP sama database. Jadi kita bikin koneksi, terus kita execute query, dan ambil result-nya. Nah, sekarang kita mau execute query. Nah, execute query, seperti yang udah kalian tahu kan, in general dia itu ada insert, update, delete, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan hal seperti itu. Kita akan coba untuk mengeksekusi suatu query. Kita mulai dengan insert dulu, misalnya. Nah, untuk... Kamu lagi buka slide nggak? Pandu. Nah, oke. Kita coba lihat di slide nomor halaman 17. Nah, itu execute query. Kalian bisa pakai function namanya query ataupun yang exec. Bedanya adalah query. Kalau query, function query, itu digunakan jika query-nya itu mengembalikan suatu hasil. Biasanya dipakai untuk select. Karena kan kalau select dia mengembalikan sesuatu kan, ada row-row yang terselect. Kalau exec itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang nggak ada kembaliannya gitu. Misalkan kayak mendelete atau mengupdate. Jadi dia tidak mengembalikan sesuatu. Nah, di sini kita mau coba untuk insert. Nah, karena insert itu tidak mengembalikan sesuatu, kita kan tidak men-select sesuatu ya. Gampangnya mungkin kalian pikir aja gini, query dipakai kalau kalian select, exec dipakai kalau yang selain select gitu. Nah, sekarang kita mau coba untuk insert misalnya. Saya akan coba insert sebuah record. Misalkan kita mau insert ke tabel tadi. Tadi kan kita sudah punya tabel namanya pengguna ya. Kita mau insert value 123 atau suatu value random. Terus kalian bisa kasih nama kalian. Saya akan taruh di Jamboard dulu. Nah, kita mau menginsert suatu value. Jadi di sini saya ceritanya mau insert NIM 12345, nih NIM-nya asal-asalan ya. 345 misalnya namanya Erika, terus habis itu kelasnya 2KS4. Kalian boleh ganti yang lain.
Untuk cara bikin query, di sini siapa yang masih belum paham? Pernah udah belajar query kan ya ketika belajar database dulu? Sudah? Udah belum? Sudah. Udah ya? Cara untuk sintaks untuk bikin insert, select, update, delete, tahu? Karena dia secara garis besar sama aja kalimatnya. Kalau insert pasti insert into, nama tabel, value-nya apa. Kalau select, select kolomnya apa, dan sebagainya. Secara garis besar sama aja. Kalau kalian melihat query insert yang saya taruh di Jamboard, ada nggak yang kalian nggak pahamin dari situ? Paham semua nggak? Paham ya? Kalau nggak paham, bilang aja. Nggak apa-apa, nanti kita coba sama-sama. Oke, sekarang coba dulu run itu, Pandu. Ngopasnya agak sedikit sulit. Kopasnya sulit ya? Oke, mungkin kita bisa... saya taruh di dalam chat aja ya. Ada yang ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan bilang aja, nggak apa-apa. Ketinggalan, Bu. Siapa yang ketinggalan? Saya Bu Faiz, Bu. Tadi soalnya itu sih, ya, exam-nya itu ada yang error di MySQL-nya. Jadi sebelumnya itu saya kan udah install itu MySQL. Nah, ternyata nggak bisa run dua-duanya, jadi tadi diotak-atik dulu. Oh. Oke, sekarang kamu udah sampai mana? Masih sampai ini sih, bikin apa database-nya di MySQL yang di exam-nya, tapi belum di connect. Oh, oke. Nanti cara connect-nya ikutin aja tadi ya, yang ada di Jamboard itu step by step-nya. Kalau bisa copy paste yang ada di sana aja nanti. Bisa dicoba ya, Faiz. Nanti kamu nonton videonya aja nanti ya. Kalau misalkan masih ketinggalan, nanti kita juga masih ada sesi praktikum, kita bisa coba. Gak apa-apa ya, Faiz ya. Memang kalau belajar lama ya, memang sebenarnya. Kalau dikasih waktu, karena nyoba-nyoba gini emang lama nih. Oke, sekarang coba, itu namanya diganti aja sih, jangan nama saya. Mungkin boleh kamu ganti nama kamu sendiri, Pandu, atau nama yang lain juga boleh. Ya, Bu. Nah, Pandu kenapa bingung nih? Ganti nama yang di baris 18, Pandu. Oh, diganti. Ya. Ya, itu kan nama saya. Kamu ganti nama kamu aja. Nah, misalnya Pandu kayak gitu. Terus udah, sekarang kita coba untuk, sebentar. Agar kita tahu bahwa ini sukses apa enggak, biasakan untuk kasih apa namanya ya, kayak semacam penanda gitu. Kalian pernah debugging kan? Pernah dengar debugging kan? Misalkan untuk ngetahui ini jalan nggak sih? Nah, biasanya tuh pakai echo. Kalau saya sukanya pakai echo. Jadi kayak bisa kayak print atau apa gitu. Kamu bisa kasih echo di bawah baris 18, echo new records created successfully. Jadi artinya kalau misalkan berhasil masuk, nanti dia muncul tulisan echo itu. Kalau dia error baris 18, dia nggak akan dieksekusi baris 19-nya, kayak gitu. Coba kamu echo dengan menggunakan yang saya ketik di chat. Oke. Save, sekarang kita coba untuk run. Mudah-mudahan mau. Coba di run. Lihat database-nya, masuk nggak? Di pengguna tadi. Nah, udah masuk ya. Udah ada satu record baru nih. Tadi kan kosongan nih. Sekarang udah ada Pandu 2KS4, NIM-nya 12345. Oke, good job. Terus, ini sebenarnya kita udah habis waktunya ya. Kalian masih mau lanjut atau mau break aja? Mungkin masih mau nyoba 1 atau 2 query lagi? Ada yang mau berpendapat? Mau selesai atau mau nyoba 1-2 query lagi? Jawab, ayo jawab. Pada bingung? Kalau mau break nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi pas praktikum. Kayaknya pada mau break ya.
Nggak ada yang jawab nih, aduh bingung nih saya nih. Coba perwakilan kelasnya. Kalau nggak saya panggil random aja deh. Steven, kamu mau break atau enggak? Mau udahan atau mau lanjut dulu 1-2 query? Saya ngikut suara terbanyak sih, Bu. Ini nggak ada yang suara nih masalahnya nih. Diam semua. Yaudah deh, gini. Raise hand. Kalau saya Bacain itu sih responsif. satu. Oh ya, mau ngejar responsi ya? Benar-benar. Oke. Iya, Bu. Mungkin kita udahan dulu aja ya. Tapi intinya di slide itu adalah teori-teori sintaks-sintaks gimana caranya kalian koneksi ke database dan melakukan query. Ini kita udah coba beberapa. Tadi kita pakai Pandu sebagai volunteer, tapi harapan saya adalah yang lain di rumah juga sambil nyobain, sambil ngerjain apa yang tadi udah dicoba sama Pandu. Mudah-mudahan kalian sudah dapat. Di sini coba raise hand, siapa yang berhasil connect ke database? Raise hands aja. Kalau nggak berhasil nggak apa-apa. Jujur-jujuran aja. Siapa yang berhasil connect ke database? Raise hands. Mau lihat jumlahnya aja nih saya nih. Cuma 5, 6, 7, 8, oke. 14. Nggak nyampe separuhnya ya yang berhasil connect ke database. Nanti ya mungkin tadi beberapa ada yang ketinggalan ya. Tadi juga ada kendala kayak Faiz tadi ada yang error bermasalah, ya nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi. Tapi mudah-mudahan yang tadi 14 orang yang berhasil nanti bisa bantuin temennya ketika nanti sesi praktikum ya. Tapi intinya kalian dapat gimana caranya kalian bisa connect ke database. Jadi kalian bikin file PHP dulu. Setelah itu kalian bikin query-nya di dalam file PHP tadi. Jadi nanti bisa insert, update, delete. Tadi kita udah nyoba bersama gimana insert. Nanti juga kita akan coba untuk yang update. Terus juga bisa untuk yang delete dan yang lain-lainnya. Saya akan coba bagi ke kalian contoh kode. Nanti kalian coba untuk jalankan ya. Itu aja. Terima kasih. Pandu, silahkan diakhiri share screen-nya. Baik, Bu. Izin stop share. Ya. Sebelum ditutup, saya mau tunjukin dulu beberapa slide tadi. Jadi ini sebenarnya slide-nya kelihatan panjang, karena ini teori aja. Enaknya emang kita coba langsung. Jadi ini kan ada kayak cara koneksi, terus cara bikin query, ini ketika update, terus delete, contohnya kayak gini, sintaksnya, terus insert kayak gini. Terus ada transaction juga namanya. Transaction itu adalah, nanti kita akan coba ya. Intinya gini transaction itu konsepnya. Terkadang kalian itu perlu untuk melakukan multiple insert at once, contohnya. Jadi misalkan memasukkan nama 10 orang sekaligus, jadi bukan satu-satu. Biasanya ini kepake ketika transaksi keuangan ya misalnya, yang intinya nggak boleh cuma separuh yang tertransfer gitu, misalnya harus semuanya, either semuanya atau gagalkan sekalian kayak gitu. Nah, untuk yang itu si PDO menyediakan metode namanya commit dan rollback. Jadi inti dari ini adalah kalau dia berhasil semua, all have been successful, commit. Kalau gagal, maka rollback. Jadi kayak batalkan semuanya. Misalnya ini kepakai untuk transaksi yang sensitif, kayak transaksi keuangan. Ini ada contohnya, untuk contoh yang pakai yang tadi, yang transaction, kita pakai try catch. Jadi try, insert ini, beberapa row sekaligus. Kalau dia ada error, maka rollback. Tinggal pakai metode rollback aja, jadi batal semuanya, kayak gitu. Terus juga ada form handling. Di sini kita nanti akan belajar soal, ini intinya adalah tentang bagaimana cara membuat validasi form dengan menggunakan PHP. Jadi kita mau coba, misalkan kita bikin formulir pendaftaran misalkan. Kita mau bikin, jangan ada yang dikosongin misalnya. Gimana untuk validasinya. Terus misalkan kita juga ingin bikin formulir jika emailnya bukan domain stis, maka ada pesan error, semacam itu. Terus ada lagi yang namanya avoid exploits. Avoid exploits ini intinya adalah untuk menghindari SQL injections. Jadi kita bisa pakai prepared statement. Nanti mungkin saya akan coba tambahkan lagi nanti ya pas sesi praktikum beberapa contoh, baru kita masuk ke praktikumnya sendiri.
Setelah itu nanti saya akan bagikan juga kepada kalian beberapa script, nanti kalian bisa coba untuk ekspor sendiri ya, agar lebih paham. Tapi paling tidak, siang ini kalian udah tahu bagaimana caranya koneksi ke database ya, untuk yang MySQL, dan juga untuk melakukan eksekusi query. Nanti kita akan coba bikin form validasi juga nanti ya. Saya akan coba ajarkan sedikit nanti. Oke, itu aja mungkin untuk siang ini. Pesan saya banyak-banyak ekspor mandiri. Memang ini yang namanya ngoding memang harus banyak ekspor mandiri. Di chat ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Savana tadi kenapa salah ketik? Nggak ngikutin. Siapa yang nggak ngikutin yang tadi, Bu. ngobrol private sama Ars Wenda ya? Mohon maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, kalau nggak tahu, tanya gitu. Tanya di sini, nanti kita bahas sama-sama. Emang saya juga paham kok, ini pasti bingung ya mendengarkan gitu, apalagi kalau nggak nyoba. Makanya memang saya selalu minta seseorang untuk jadi volunteer untuk nyoba. Karena kalau cuma dengerin saya ngomong, ini koneksi pakai sintaksnya gini-gini ya, habis itu gini-gini ya, pasti nggak paham. Harusnya emang nyoba sendiri sih. Mungkin saya bagikan contohnya aja nanti, kalian bisa ekspor sendiri dan coba. Kalau nggak, intinya kalau misalkan error, tanya di grup ini kenapa error ya, kenapa munculnya kayak gini ya. Jadi saya juga tahu bahwa, oh kalian nyoba nih gitu. Itu aja sih buat siang ini. Makasih banyak ya udah berpartisipasi. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap mau mencoba. Silahkan dikerjakan responsinya. Seperti biasa Google Form, ada 9 soal. Banyakkan soal tentang query-query sih. Jadi mudah-mudahan kalian paham query. Jadi bisa langsung milih mana sintaks yang benar. Itu aja. Makasih banyak ya semuanya. Sampai jumpa di 1:30 nanti insya Allah untuk yang sesi praktikum. Sekali lagi pesan saya kalau misalkan nggak paham, bilang ya. Jangan diam aja, nanti saya juga nggak ngerti nih. Ini paham apa nggak nih sebenarnya? Jadi memang terkadang tuh ada rasa malu kali ya untuk bilang nggak paham. Atau saking nggak pahamnya tuh bingung juga menyampaikan ketidakpahaman. Pokoknya nggak paham semuanya aja gitu. Tapi pokoknya dicoba dulu aja. Nanti kalau ada error, tanyakan saja. Kayak gitu aja sih kuncinya. Oke, makasih. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.